God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look. Shalom adik-adik. Shalom. Hari Minggu. Kita kembali lagi dalam ibadah kita di tanggal 12 September. Kakak berharap kita semuanya masih semangat ya, walaupun kita masih ibadah di rumah. Nah, kakak mau sapa nih adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Biar mama semangat lagi, kakak sapa sekali lagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Keren. Oke. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Sama-sama kita bernyanyi ya. Nah, adik-adik, mari sekarang kita duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau berdoa ya. Oke, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami tetap bersyukur ya Tuhan, Kau masih berikan kami hari baru, Kau masih berikan kami kesehatan, dan Kau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah kebaktian kami hari ini, biar Tuhan yang memberkati hingga pada akhirnya nanti ya Tuhan. Kau berikan hati yang mau mendengarkan dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberikan kesehatan buat kami, supaya kami boleh tetap menjaga
menjadi anak-anak yang kuat, supaya di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, imun kami boleh tetap kuat. Tuhan Yesus, kami tetap terjaga ya Tuhan. Ajari kami juga Tuhan untuk tetap mengikuti setiap protokol peraturan yang diajarkan oleh pemerintah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian ini di dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang berada di rumah, kita kembali memuji Tuhan lewat lagu Nabi Nuh. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan dulu Alkitabnya di depannya. Dan kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar berkat-Mu yang masih kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang masih tetap menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, kami sudah memuji dengan nyanyian syukur kami, dan sebentar ya Tuhan kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus,
kiranya hadirlah ke tengah-tengah hati kami dan pikiran kami. Bukakan pintu hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman ini, supaya mereka mengerti tentang firman Tuhan dan nantinya bisa hidup di dalam perintah dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai kami hingga akhirnya nanti kebaktian ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini, buka Alkitabnya ya. Diambil dari Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Buatlah bagimu sebuah perahu dari kayu gopir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Nah, adik-adik, tema khotbah kita pada hari ini yaitu membuat bahtera. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah mendengar tentang kisah Nuh? Adik-adik tentu pernah mendengar kisah Nuh ataupun bahtera Nuh ya. Nah, kakak mau bertanya lagi. Siapa Nuh itu ya? Nuh adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Dia orang yang baik. Ia yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tidak pernah melawan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, pada masa itu Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera, siapa yang tahu bahtera ini? Apa itu bahtera adik-adik? Bahtera itu seperti kapal juga ya, kapal besar. Dan siapa adik-adik yang pernah melihat kapal laut? Kapal laut itu yang berada di laut. Atau adik-adik pernah menaiki kapal laut ya? Pasti ada yang pernah kan? Atau mungkin adik-adik pernah melihat kapal laut di televisi ataupun pernah langsung ke pelabuhan Belawan ya. Nah, adik-adik, Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat suatu bahtera yang besar seperti kapal yang besar ya. Dan bahannya harus dibuat dari kayu gopir yang bagus. Dan bahannya itu harus bisa tahan air. Nah, adik-adik, Nuh tidak pernah melawan perintah Tuhan. Mungkin adik-adik di sini, adik-adik semua mungkin pernah melawan perintah orang tua ya. Tapi adik-adik, Nabi Nuh tidak pernah melawan perintah Tuhan, tapi malah dia sering berkomunikasi dengan Tuhan. Tahukah adik-adik kenapa Tuhan
memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera? Karena apa adik-adik? Nah, Tuhan memerintahkan kepada Nuh membuat bahtera atau kapal yang besar karena pada masa itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia banyak yang berbuat jahat, hidup dengan kejahatan dan kekerasan. Tetapi Nabi Nuh tidak, adik-adik. Nabi Nuh tidak terpengaruh dengan masyarakat ataupun orang-orang di sekitarnya. Dia tetap berkomunikasi dengan Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti si Nuh ini? Nah, semua mau ya. Si Nuh ini kan orang yang baik. Tentu anak-anak sekolah minggu semua mau menjadi anak yang baik, anak yang rajin, anak yang pintar, anak yang patuh pada orang tua. Iya kan? Nah, adik-adik, Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera yang besar dan sangat bagus supaya nanti banyak yang bisa masuk ke dalam bahtera itu pada saat bumi dimusnahkan Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana Tuhan memusnahkan bumi itu pada saat itu? Dengan menurunkan hujan yang lebat, air bah ya, dan tenggelamlah semua bumi ini dengan air. Yang selamat siapa adik-adik? Nabi Nuh yang percaya kepada Tuhan, yang tidak melawan perintah Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan. Dia membuat bahtera yang besar. Siapa-siapa saja adik-adik yang ada di dalam bahtera itu? Yang selamat adik-adik, keluarga Nuh. Nuh, istrinya, anak-anaknya, menantunya, ada juga binatang, hewan, dan benda-benda yang lain. Ada lagunya ya adik-adik ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang nantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Ya, 8 orang selamat yang patuh kepada Tuhan, yang mau melakukan perintah Tuhan. Selain dari orang-orang 8 orang ini tadi, ada juga binatang, hewan, benda-benda yang lain itu juga selamat. Yang semua yang diperintahkan Tuhan kepada si Nuh melaksanakannya. Nah, adik-adik, pada saat ini juga Tuhan melihat kepada kita, kepada adik-adik sekolah minggu semua. Apakah adik-adik mau mendengarkan perintah orang tua atau tidak? Tapi setelah mendengar firman Tuhan ini adik-adik, ya, janganlah melawan perintah orang tua. Misalnya ya, orang tuanya menyuruh, Ani, tolong sapukan dulu rumah itu. Atau kepada si Tiara, Tiara, tolong cucikan dulu piring kotor itu. Ya, kata orang tuanya. Nah, harus dilaksanakan ya adik-adik ya. Tidak boleh melawan orang tua. Karena apa? Siapa yang melawan orang tua nanti akan mendapat akibatnya. Tetapi siapa yang mendengarkan
perintah orang tua akan bersukacita, akan mendapat upahnya, akan mendapat apa adik-adik? Akan mendapat upah dari surga yang begitu indah, sukacita dari Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, sampai sini dulu firman Tuhan. Kita tutup Alkitabnya, kita kembali berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan tetap menyertai kami, memberikan kami kesehatan, menjauhkan kami dari mara bahaya sampai hari ini. Kami dapat mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus, sekalipun anak-anak sekolah minggu masih beribadah dari rumah, kiranya mereka tetap bersemangat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah mereka, memberikan kepada mereka kesehatan, kepintaran, dan hati yang setia, serta hati yang patuh kepada orang tua, mau mendengarkan firman Tuhan dan tidak melawan perintah Tuhan. Tuhan Yesus, melalui orang tua yang ada di rumah kami masing-masing, itu adalah Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu di dunia ini. Jadi Tuhan, jikalau anak-anak sekolah minggu mendengarkan perintah orang tua, tentu juga akan mendengarkan perintah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jikalau kami mendengarkan dan menaati perintah Tuhan, kami akan mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami walaupun pada masih masa-masa COVID ini Tuhan. Kami dapat beribadah memuji Tuhan. Dan begitu banyak salah dosa yang kami perbuat, ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu dan kami layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ayat hafalan pada minggu ini tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, sekarang tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu, mari kita puji Tuhan lewat lagu Amboi Part 33 medley lagu Au Sekolah Minggu. Kembali kami datang di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, memohon kepada Tuhan untuk kiranya senantiasa
kami, menjaga kami, terutama Tuhan menjauhkan kami dari virus corona yang selalu mengancam di setiap saat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seminggu ke depan. Tuhan yang menjaga, yang melindungi dan menguasai hidup kami, anak-anak sekolah minggu TKPS yang menghubungi ini khususnya Tuhan. Jagai kami, lindungi kami Tuhan, kami juga guru sekolah minggu. Tuhan yang menjaga kami, memberikan kami kesehatan. Tuhan menjauhkan kami Tuhan, terutama dari virus corona yang menakutkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami memohon kehadapan Tuhan, kiranya juga melindungi seluruh umat Kristen di seluruh dunia, terutama khususnya Tuhan kami jemaat TKPS Kriaman Timur. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu, biar Tuhan yang selalu mencukupkan apapun yang kami butuhkan, terutama Tuhan kesehatan. Tuhan jauhkan kami dari segala jenis penyakit. Tuhan jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan yang selalu menjaga kami, melindungi kami, dan menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan, sehingga setiap langkah hidup kami senantiasa hanya karena kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa, doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah